Bisa nasib jemaah yang akan berangkat umroh kembali tak menentu setelah pemberangkatan dihentikan mulai 15 Januari lalu. Namun Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyebut hanya mengevaluasi sejumlah hal diantaranya sistem satu pintu melalui asrama haji Pondok Gede, Jakarta yang masih belum konsisten. Sebanyak 411 jemaah umroh tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin sore. Sebelumnya, mereka berangkat pada 8 Januari lalu dan merupakan rombongan jamaah umroh perdana di masa pandemi. Setibanya dari Arab Saudi, para jamaah akan menjalani karantina selama 7 hari sebelum diperbolehkan kembali ke daerah asal. Pasca pembukaan kembali ibadah umroh 8 Januari lalu, Kementerian Agama menghentikan sementara pemberangkatan umroh mulai 15 Januari. Namun dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI hari Senin, Menteri Agama menyebut tidak memberhentikan pemberangkatan jemaah umroh, namun mengevaluasi sejumlah hal. Di antaranya skema kebijakan satu pintu atau one gate policy pemberangkatan jemaah haji melalui asrama Pondok Gede, Jakarta. Betul, itu berapa orang? 11 orang. Bagaimana tanggapannya? Tapi beneran Omikron katanya Pak. Omikron, kita sudah lakukan, tetapi secara komprehensif saya masih minta ke Pak Dirjen dan seluruh tim menunggu kepulangan jamaah haji malam ini. Jamaah umroh malam ini sekitar 400-an jamaah. Kita akan lihat kondisinya, dari situ saya merasa evaluasi yang lebih komprehensif bisa dilakukan dibanding yang 25. Evaluasi ini sudah ada, tapi yang dari 25. Sejak Kementerian Agama membuka kembali umroh 8 Januari hingga 15 Januari, total 1.731 jemaah umroh telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Kemenak mengevaluasi kebijakan satu pintu keberangkatan jamaah umroh. Kita segera bergabung dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak, Bapak Hilman Latif. Assalamualaikum Pak Hilman Latif, salam sehat selalu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hilman, sejak 15 Januari 2022 kemarin pemberangkatan umroh dihentikan sementara untuk dievaluasi. Apa evaluasi terkait kebijakan satu pintu keberangkatan jamaah umroh Pak Hilman? Ya, pertama kita evaluasi mengenai jumlah keberangkatan, termasuk juga bagaimana mengatur jadwal, bagaimana penerapan protokol dan juga jumlah jamaah. Kemudian ada masalah apa saja ketika berangkat dan seterusnya, sampai kemudian mereka melaksanakan atau tiba di Saudi Arabia, apakah mereka mendapatkan hotel yang layak sesuai untuk karantinanya, pelaksanaan umrohnya seperti apa, dan sampai kepulangan kembali ke Indonesia. Dan kami melakukan evaluasi terhadap jamaah yang sudah pulang ke Indonesia, dan kita mendapatkan memang ada beberapa jamaah yang terindikasi positif. Baik, kemudian Pak, 400 lebih jamaah umroh perdana baru saja kembali 17 Januari atau Senin kemarin. Bagaimana kondisi kesehatan seluruh jamaah umroh perdana kemarin Pak Hilman? Ya, dari total sejak yang keberangkatan yang Desember bentuk tim advance maupun yang baru berangkat tanggal 8, mereka semua sudah kembali, ada sekitar 436 jamaah. Dan sebagian besar sehat. Memang kita temukan data yang kami terima ada 87 jamaah yang saat ini harus masuk ke Wisma Atlet untuk isolasi dan mendapatkan treatment agar mereka bisa cepat bangkit ya, untuk sehat kembali. Baik, artinya ada 87 yang positif COVID-19 setelah kembali dari keberangkatan umroh kemarin, Pak? Ya, dari keseluruhan ya, 436. Nah, ini menjadi bahan juga buat kita. Kita lihat trennya seperti apa, positivity rate-nya, angkanya bagaimana. Nah, ini kan karena kita terus setiap hari melakukan pemantauan, pendataan, biar nanti meskipun one gate policy sebagaimana disampaikan Pak Menteri waktu rapat dengan DPR, kita teruskan, ya artinya kita masih memfasilitasi. Meskipun ya, kita berharap juga jamaah melihat situasi dan kondisi semacam ini, tetapi kalau masih ada yang berangkat, kita tetap fasilitasi dengan one gate policy. Artinya mereka harus mendapatkan treatment yang baik, yang standar saat berangkat. Nah, kami juga sebetulnya dengan
mulai banyaknya jamaah yang pulang, itu dalam skenario one gate policy kita sedang memikirkan bagaimana kami dan Kementerian Agama juga bisa terlibat lebih jauh dalam memfasilitasi ya, karantina dari para jamaah yang pulang. Nah ini kita sedang kaji betul apakah nanti dua-duanya berangkat dan pulang atau kita fokus pada salah satu. Tergantung pada masukan dari Satgas COVID ya. Nanti rekomendasinya seperti apa kita akan diskusikan lebih jauh. Baik, Pak Hilman, selain berkoordinasi dengan kementerian terkait, Kemenak juga melakukan koordinasi dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Apa rekomendasi dari Kemenak kepada PPIU dalam mengirimkan jemaah umroh, Pak? Ya tentu saja, karena begini, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Agama, dari kita tidak bisa membatasi atau melarang untuk berangkat ke luar negeri, termasuk untuk melaksanakan umroh. Meskipun saran dari pemerintah, kita diminta menunda dulu keberangkatan kalau situasinya tidak terlalu sangat esensial atau substansial atau terlalu penting. Gitu ya. Nah, tetapi karena sebagian jamaah itu masih akan berangkat, mereka kemudian tetap kita fasilitasi. Nah, yang kedua kita sampaikan kepada PPIU juga agar bisa mengatur dengan baik flow-nya, ya, jumlah jamaah yang diberangkatkan. Kita rekomendasikan mereka untuk bisa menggunakan direct flight dulu deh, gitu ya, agar tidak terbanyak kontaminasi dan interaksi di jalan dengan pihak luar. Artinya, ya setidaknya bubble sistemnya atau semi bubble system bisa diterapkan pada saat berangkat maupun kepulangan. Nah, yang ketiga, ya kita mohon kedisiplinan juga saja kepada masyarakat yang tetap melaksanakan ibadah umrah pada saat-saat ini, ya, terutama pada saat di Saudi Arabia. Dan kita juga berdiskusi dengan PPIU, ya bagaimana sebetulnya skenario yang harus kita buat terkait dengan kedatangan dan keberangkatan. Karena mulai kedatangan jemaah umroh semakin banyak, ya tempat karantina juga terbatas, dan apalagi kondisi di Wisma Haji juga sangat terbatas. Nah ini kita terus persuasif, kita diskusikan kepada teman-teman di travel agents. Baik, kalau begitu terima kasih Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak, Bapak Hilman Latif atas penjelasannya bersama dengan seputar iNews yang RCTI, Pak. Sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.